Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau ngobrol santai tentang sesuatu yang sering banget jadi keluhan banyak orang. Bahkan, mungkin kita sendiri juga pernah merasakan begini. Kenapa ya? Rezeki saya kayaknya seret banget. Kok kerja keras tapi uang selalu habis? Kok usaha sudah dicoba, tapi hasilnya tetap pas-pasan? Nah, kali ini kita akan bahas kenapa rezeki bisa seret. Dan yang paling penting adalah apa solusi yang bisa kita lakukan supaya rezeki jadi lebih lancar dan berkah? Ya, jadi yang pertama, apa itu rezeki sebenarnya? Ya, sebelum kita masuk ke penyebab rezeki seret, kita harus luruskan dulu pemahaman kita. Jadi, banyak orang mikir rezeki itu cuma soal uang. Padahal, rezeki itu luas banget. Seperti kesehatan itu rezeki, punya anak yang sehat dan nurut itu juga rezeki. Punya sahabat yang selalu ada itu juga termasuk rezeki. Bahkan bisa makan sederhana tiap hari tanpa harus berhutang, itu pun juga termasuk rezeki terbesar. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak dengan pikiran sempit bahwa rezeki itu hanya soal uang. Jika mindset kita salah, kita bakal merasa miskin terus. Padahal sebenarnya hidup kita sudah banyak nikmatnya. Kemudian yang kedua, kenapa rezeki kita selalu seret? Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, yaitu kenapa rezeki terasa seret? Oke, jadi yang nomor satu, kurang usaha yang serius. Ya, kadang kita merasa sudah bekerja keras, padahal sebenarnya belum maksimal. Kerja keras itu bukan cuma soal capek fisik, tapi juga pintar mengatur strategi, berani ambil peluang, dan konsisten. Contohnya, ada orang jualan di pasar, tapi dia nggak pernah ramah sama pembeli. Dagangnya asal ditaruh, nggak menarik, nggak ada inovasi. Dia merasa sudah kerja keras tiap hari, padahal yang kurang adalah usaha sungguh-sungguh dengan hati. Kemudian yang nomor dua, hidup boros. Ya, seberapapun besar penghasilan Anda, jika gaya hidup Anda lebih besar, rezeki akan selalu seret. Ada orang gajinya kecil tapi cukup. Ada orang gajinya besar tapi selalu minus. Bedanya ada di cara mengatur keuangan. Kemudian nomor tiga, tidak pandai untuk bersyukur. Ya, rezeki yang seret sering kali bukan karena sedikit, tapi karena kita nggak pandai mensyukuri yang ada. Jika 1.000 rupiah saja nggak bisa bikin kita bahagia, maka sejuta pun nggak akan pernah cukup. Kemudian yang nomor empat, kurang berbagi. Ya, ada rahasia besar dalam hidup, yaitu semakin kita pelit, semakin seret rezeki kita. Banyak orang mikir, saya nabung saja, buat diri sendiri. Nanti jika lebih, baru berbagi. Padahal, justru dengan berbagi di saat sempit, pintu rezeki akan terbuka lebar di suatu hari. Kemudian yang nomor lima, pikiran negatif. Ya, jika tiap hari kita ngomong seperti ini, saya miskin, saya nggak bisa, saya sial terus, maka itulah yang akan kita alami terus menerus. Kata-kata itu adalah doa. Pikiran negatif bikin kita nggak semangat, nggak kreatif, dan akhirnya rezeki akan tertutup.
Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang ketiga, solusi untuk membuka pintu rezeki. Oke, sekarang bagaimana caranya? Jadi, langkah pertama, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya, ingat, rezeki itu datang dari Tuhan, bukan dari bos, bukan dari pemerintah, bukan dari siapa-siapa. Jika kita rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin sedekah, pasti pintu rezeki dibukakan dari arah yang nggak kita sangka-sangka. Kemudian nomor 2, disiplin dalam bekerja. Ya, kerja keras saja kadang nggak cukup, tapi kerja disiplin itu adalah kunci. Bangun pagi, memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Kemudian yang nomor 3, atur keuangan dengan bijak. Ya, bedakan kebutuhan dan keinginan. Jangan gengsi. Belajar menabung meski kecil nominalnya. Jangan lupa siapkan dana darurat. Kemudian yang nomor 4, berani belajar hal baru. Ya, kadang rezeki seret karena kita terjebak di zona nyaman. Jika kita mau belajar skill baru, peluang rezeki akan lebih banyak terbuka. Seperti contohnya, orang desa yang awalnya cuma jual sayur di pasar, tapi setelah belajar pakai HP untuk jualan online, pembelinya jauh lebih banyak, bahkan bisa kirim ke luar kota. Kemudian yang nomor 5, rajin bersyukur dan berbagi. Ya, ini yang sering dilupakan. Bersyukur bikin hati tenang, dan berbagi bikin pintu rezeki terbuka. Ingat, berbagi nggak harus nunggu kaya. Kasih senyuman, bantu tetangga, atau sekedar sedekah receh. Itu juga bisa jadi kunci keberkahan. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat. Cerita nyata, kehidupan di desa. Ya, saya mau ceritakan sedikit tentang kehidupan orang desa. Ada seorang bapak, sebut saja namanya Pak Suradi. Beliau ini petani sederhana, hidupnya pas-pasan. Setiap musim tanam, beliau harus kerja keras dari pagi sampai sore. Kadang hasil panen bagus, kadang gagal karena hama atau hujan nggak turun. Tapi ada satu hal yang bikin beliau berbeda. Setiap panen, berapapun hasilnya, selalu beliau sisihkan sebagian untuk sedekah di masjid. Kadang cuman sekarung beras kecil, kadang cuman uang receh. Tapi beliau nggak pernah lupa berbagi. Dan apa yang akan terjadi? Walaupun penghasilan beliau nggak besar, keluarganya selalu kurang. Anaknya bisa sekolah, dapurnya selalu ada makanan, dan rumahnya penuh ketenangan. Ya, dari sini kita bisa belajar. Rezeki itu bukan hanya tentang besar kecilnya angka, tapi tentang keberkahan. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu introspeksi diri. Ya, jika kita merasa rezeki kita seret, jangan terburu-buru nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, apalagi nyalahin Tuhan. Lebih baik kita tanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah bekerja sungguh-sungguh? Apakah saya masih boros? Apakah saya sudah bersyukur? Apakah saya sudah berbagi meski sedikit? Apakah pikiran saya masih penuh keluhan? Atau saya sudah mulai
belajar untuk positif. Ya, teman-teman semua, rezeki seret bukan akhir segalanya. Itu justru tanda jika kita perlu memperbaiki usaha dan memperbaiki hati. Ingat, rezeki itu bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk, tapi juga seberapa berkah hidup kita. Jika kita ikhlas, disiplin, bersyukur, dan suka berbagi, pasti pintu rezeki akan terbuka lebih luas dari yang kita bayangkan. Ya, semoga obrolan santai ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jika Anda punya pengalaman tentang rezeki yang dulu seret, lalu jadi lancar karena melakukan sesuatu, coba tulis di kolom komentar, biar jadi inspirasi buat teman-teman lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi cerita dan motivasi kehidupan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Dosis Pas.